Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Islam aqidah Wa ja'ala al-Qur'ana imama wa ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah wa lil alamin ar-rahmah wa ja'ala al-Indonesia daulatan mustaqillah bi Pancasila falsafah wa bi undang-undang dasar asasa wa min syarrina Merauke wa Aceh Kediri Korak Peradabi Gelombang Tsunami Wilayah wa insyaallah reformasi Prabowo Gibran ala baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Amin. Amma ba'du. dengan juri yang arif dan bijaksana, para asatidah yang ada di lingkungan pondok pesantren Nurul Quran, para peserta musabaqah Shalih Quran yang berbahagia, serta hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Yang pertama dan yang paling utama, tiada pujian yang pantas kita panjatkan selain pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menggerak-getarkan hati, jiwa dan raga, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul di majlis yang insya Allah penuh berkah ini. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa nabiyana baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabatnya, para nabiin dan nabiyannya, dan insya Allah sampai pada kita selaku umatnya. amin. Pada kesempatan kali ini, perkenankanlah kami menyampaikan carahan dengan judul Dakwah adalah cinta dan kewajiban setiap muslim. Naba'an muslimin ma'rifat Allah. Apa yang tersirat ketika mendengar kata dakwah? Dakwah itu tugasnya para ustaz dan kiai. tugasnya para dai Hanya untuk para aktivis dakwah atau para santri. Benar seperti itu. Untuk itu, mari kita luruskan paradigma tersebut bahwa dakwah merupakan kewajiban kita selaku umat muslim. Sebelum kami memaparkan lebih jauh mengenai bagaimana urgensi dakwah dalam kehidupan, mari sama-sama kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran surat Ali Imran ayat 104 yang akan dibacakan oleh qori kami sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khair yad'una ilal khair wa
yang maha pengasih dan maha penyayang. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang-orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Dalam ayat tersebut jelas bahwa berdakwah berarti kegiatan yang bersifat menyeru, mengajak dan memanggil orang lain untuk beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan garis akidah, syariat dan akhlak Islam, mencegah dari kemungkaran. Dan siapa orang yang beruntung itu? Yakni kita selaku umat muslim. Di sini tampak bahwa tugas dakwah pada hakikatnya bukan hanya tugas para dai, melainkan tugas semua manusia yang mengaku dirinya sebagai hamba Allah. Jangan jadikan dakwah itu terasa berat, karena dakwah adalah cinta, saling mencintai antara sesama muslim, menginginkan yang terbaik dan mengajak orang-orang yang dicintai agar bisa merasakan surga ilahi Rabbi. Karena jika dakwah adalah cinta, maka ia adalah paham. Paham akan apa? Paham akan hakikat jalan ini, bahwa inilah jalan para anbiya. Karena jika dakwah adalah cinta, maka ia adalah satu bentuk amal yang berpadu keikhlasan. Imannya pun hidup dan menyala, amalnya mengalir tiap waktu. Karena dakwah adalah cinta yang diberikan kepada Rabb-Nya. Ialah pemegang teguh bahwa Allah hayatuna, Allah tujuan kami. namun haruslah kita ingat bahwa dakwah itu tidaklah mudah. Sebelum kita mengingatkan kepada orang lain, hendaknya kita benahi dulu diri kita sendiri. Karena mengutip dari buku Risalah Dakwah Kampus bahwa prinsip dakwah itu melayani sebelum mendakwahi, memberi teladan sebelum mengajak, menggembirakan bukan menakuti, mempermudah bukan mempersulit, serta memberi solusi bukan menghakimi. Seorang muslim sejati selalu bangga dengan identitasnya sebagai seorang muslim. Ia tidak takut menampilkan Islam sebagai pribadinya. Lantas, mengapa pada saat ini umat muslim jangan malu dan takut berdakwah? Ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-Qasas ayat 87 yang akan dibacakan oleh hori kami sebagai berikut. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. صدق الله العظيم. Dan janganlah sekali-kali mereka dapat menghalangimu untuk menyampaikan ayat-ayat Allah sesudah ayat itu diturunkan kepadamu. Dan janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhanmu. Maha benar Allah dari segala firman-Nya. Inilah seruan Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak takut untuk beramal ma'ruf nahi munkar, agar tidak ada satu pun di dunia ini yang menghalangi kita untuk menyampaikan risalah yang sudah Allah sampaikan kepada Rasul hingga sampai kepada umatnya. Berdakwah itu tidak selalu di dalam mimbar saja. Kita ingat teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasul pun berdakwah
sifat yang buruk. Siapa saja yang ingin mencapai kejayaan, maka ia terlebih dahulu harus mengetahui taktik perjuangan. Karena kejayaan tidak akan tercapai melainkan dengan kekuatan, dan kekuatan tidak akan terwujud melainkan dengan persatuan. Persatuan yang kokoh dan kuat tidak akan tercapai melainkan dengan sifat-sifat keutamaan. Tidak terpelihara keutamaan itu melainkan dengan terpeliharanya agama. Dan akhirnya tidak mungkin agama terpelihara melainkan dengan adanya dakwah. Sebelum menutup syarahan ini, izinkan saya mengutip ungkapan mutiara dari seorang mujahid dakwah, Hasan Al-Banna. Dakwah itu adalah nafas kehidupan, maka tarbiyah adalah sekti perjuangannya. Dakwah itu adalah cinta, dan cinta akan menginginkan semua dari diri kita. Pikiran kita, perhatian kita, berjalan kita, duduk kita, dan tidur. Sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila selama kami menyampaikan uraian tersebut banyak kekurangan. Karena sesungguhnya kesempurnaan